Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Langit sudah gelap sejak lama. Kemegahan bintang tersebar di dunia ini. Orang-orang ini benar-benar telah melakukan kejahatan. Demi turun ke dunia ini, berapa banyak nyawa yang telah mereka rugikan? Mereka benar-benar pantas dihukum. Kepala desa tua itu berkata dengan mata terbelalak. Tubuhnya berbau alkohol. Semua orang membawa kebencian. Demi turun ke alam ini, mereka melakukan pengorbanan darah, sepenuhnya memperlakukan orang-orang di dunia ini seperti hewan peliharaan dan tidak seperti makhluk hidup. Itu adalah peristiwa yang kejam dan berdarah yang membuat semua orang marah. Ketika ini diangkat, darah Dazuang, Ermeng, dan anak-anak lainnya mulai mendidih. Mereka benar-benar ingin mengambil tindakan sendiri dan membunuh orang-orang itu, memusnahkan mereka. Cahaya bulan terjalin. Permukaan danau cerah dan jernih seperti safir. Sekarang sudah larut malam dan banyak orang pingsan karena mabuk, tergeletak di tanah. Hanya sekelompok kecil yang masih minum di sekitar api unggun. Wajah mereka sudah lama menjadi merah dan ucapan mereka tidak jelas. Nak, ketika kamu memasuki alam yang lebih tinggi, kamu harus berhati-hati. Rumor mengatakan bahwa itu adalah tempat yang sangat besar. Setiap provinsi lebih besar dari semua alam yang lebih rendah. Ini adalah tempat yang sangat luas, dunia tanpa batas, kata Shilinhu. Benar. Tempat itu terlalu misterius. Ada keberadaan dan dewa yang tabu. Ini adalah tempat yang penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui, dan ras tanpa akhir ada di atas. Para ahli itu biasa seperti pohon di hutan. Kamu harus berhati-hati. Pihou sudah mabuk. Dia juga memperingatkan Si Hao, merasa enggan untuk berpisah. Selama tahun ini, mereka telah belajar sedikit tentang alam yang lebih tinggi dari Qin Yining dan yang lainnya. Mereka waspada terhadap dunia yang luas dan tidak dikenal itu. Itu membuat mereka merasa agak tegang. Aku akan memperhatikan, kata Si Hao sambil tersenyum. Saat ini, dunia ini tanpa batu kecil. Semua orang mengira dia telah mati. Jadi seharusnya tidak ada bahaya begitu dia naik. Begitu dia tiba di sana, dia bisa berkeliling dan memperkuat dirinya sendiri. Begitu dia benar-benar mulai melawan orang lain, dia mungkin memberi mereka beberapa kejutan yang menyenangkan. Saya punya waktu untuk berpikir baru-baru ini. Beberapa tahun kemudian ketika saya bosan dengan tempat ini, saya akan melihat alam yang lebih tinggi juga. Kata merah kecil. Setelah membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk pulih, luka-luka saya juga sudah cukup sembuh sekarang. Saya tidak keberatan melihat-lihat di sana juga. Bola berbulu berbicara. Aroma alkohol tercium di sekelilingnya. Hairy Ball dan Little Red menderita luka parah setelah bertarung melawan ahli sekte barat itu. Mereka telah kehilangan separuh tubuh mereka sebelum akhirnya menjatuhkan pihak lain setelah mempertaruhkan nyawa mereka. Setelah membutuhkan lebih dari 1 tahun untuk pulih, mereka akhirnya dapat menumbuhkan kembali anggota badan dan tubuh mereka yang hilang. Saya mendengar bahwa kedua alam tidak lagi terhubung sekarang. Jalan surgawi telah rusak dan sudah tidak mungkin untuk melakukan kontak antar alam. Shi Feijiao menyebutkan masalah ini. Selain itu, ini adalah informasi dari 2 bulan lalu. Mereka baru-baru ini menyegel altar, memutuskan semua koneksi dengan dunia luar. Mereka menganggap bahwa akan lebih sulit untuk berkomunikasi dengan alam yang lebih tinggi sekarang. Begitulah adanya. Ada desas-desus bahwa sekte-sekte besar yang abadi itu, misalnya, Gunung Abadi, Sekte Barat, dan yang lainnya tidak dapat mengirim informasi turun dari alam yang lebih tinggi lagi. King Feng mengangguk dan berkata,
Shi Hao mengerutkan kening. Jika mereka benar-benar memotong jalan surgawi, itu akan membawa sedikit masalah pada rencananya untuk naik. Namun, dia percaya bahwa pasti ada jalan yang masih bisa dia ambil. Sekarang sudah sangat larut malam. Cahaya bintang menyebar ke bawah. Sekelompok orang berbaring di area berumput. Mereka semua mabuk, dan bahkan Shi Hao tidak terkecuali. Itu karena dia terlalu bahagia, jadi dia benar-benar melepaskan tubuh dan pikirannya. Hanya di pagi hari ketika ayam harta karun Oktadik berteriak beberapa kali, sekelompok orang mabuk bangun satu demi satu. Mereka semua tertawa dalam hati. Paman kecil Hao, kami memasak susu binatang untukmu. Di sini. Para wanita dan anak-anak pergi tidur relatif lebih awal. Mereka tidak minum sampai mereka pingsan, jadi mereka secara alami bangun lebih awal. Saat ini, sekelompok anak berlari sambil cekikikan tanpa henti. Shi Hao meraih salah satu dari mereka dan menjentikan dahinya, menyebabkan anak kecil itu menangis kesakitan. Paman kecil Hao, lihat, kami benar-benar memasak beberapa. Baunya enak. Cepat dan minumlah. Setelah itu, bawa kami ke pegunungan. Sudah lama sekali sejak kita pergi ke tanah terlantar yang besar. Seorang anak berteriak. Benar saja, uap mengepul dari panci berisi cairan putih. Aromanya tercium di udara. Anak-anak mengangkatnya, mengekspresikan kesalehan berbakti mereka. Ini jelas merupakan suap bagi Shi Hao untuk membawa mereka ke pegunungan sehingga mereka bisa lari kemana-mana dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Hehe. Huzi, Snot Baby, Pihou dan yang lainnya semua tersenyum saat mereka melihat Shi Hao, menunggu dia untuk bertindak malu. Shi Hao juga tertawa, dengan tenang menerima pot dari tangan anak-anak sebelum meminumnya dengan suara gudong-gudong. Akhirnya, dia menyeka noda susu dari sudut bibirnya dan berkata dengan pujian, enak, rasanya tidak buruk. Ini membuat Dazuang, Pihou, King Feng, dan lain-lain yang menonton tercengang dan benar-benar terdiam. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Kamu bocah kecil. Shi Linhu dan yang lainnya semua tertawa juga. Mereka tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala. Sekelompok anak-anak tercengang. Mereka awalnya ingin mengungkapkan kebaikan, dan meskipun mereka ingin menyuap Shi Hao, mereka pasti tidak berpikir dia akan meminumnya. Namun, sekarang, dia benar-benar mengosongkan mangkuk itu. Tepat pada saat itu, seorang kawan kecil yang baru belajar berjalan cemberut dan bergumam, itu sarapan kami. Paman Hao meminum semuanya. Di samping, ada dua gadis kecil yang berharga yang belum berusia 2 tahun. Mereka juga cemberut, terlihat seperti akan menangis. Paman kecil Hao, kamu mencuri susu binatang kami. Pada saat ini, Shi Hao tidak bisa mempertahankan ekspresi percaya diri dan berkulit tebalnya lagi. Dia segera melarikan diri, kembali ke halaman kepala desa. Haha. Penduduk desa tertawa terbahak-bahak. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kebahagiaan dan tawa. Shi Hao memenuhi semua keinginan anak-anak, membawa mereka ke tanah terlantar yang besar, memungkinkan mereka untuk menjelajah sesuai keinginan mereka. Selama periode waktu ini, burung merah besar, batu pemukul ilahi, dan yang lainnya kembali juga. Mereka semua mulai berteriak dengan berisik. Bisa bertemu lagi hidup-hidup benar-benar hal yang membahagiakan. Setiap orang akan minum di tepi danau setiap hari, berbicara hingga larut malam. Mereka semua merasa ceria dan gembira. Selama periode waktu ini, Shi Hao menjelajahi tanah terlantar yang besar, memasuki area primitif yang dalam dan mendalam yang tak terhitung jumlahnya. Semua tanda-tanda tempat tinggal manusia di tempat-tempat ini telah musnah, dan sudah puluhan ribu tahun sejak seseorang menginjakan kaki di sini. Selain membawa kembali selusin obat spiritual dan menanamnya di desa batu,
Dia juga membawa kembali beberapa binatang keberuntungan dan burung keberuntungan. Meskipun mereka tidak sebanding dengan Octadictria Surit Chicken, mereka masih langka. Ini adalah Silver Spirit Loches. Kepala desa tua itu tercengang. Dia telah melihat catatan tentang jenis makhluk ini sebelumnya. Itu sepenuhnya putih perak dan membawa aroma. Itu akan tumbuh hingga 1 kaki paling besar. Ini adalah makhluk yang sangat langka. Nilai obat dari Silver Spirit Loah sangat luar biasa. Itu bisa memperkuat otot, tulang, dan menyehatkan daging. Ini adalah makhluk spiritual yang sangat berharga. Kali ini, Shi Hao menangkap beberapa ratus dari mereka dari sebuah danau besar di kedalaman tanah terlantar yang besar. Mereka semua dilepaskan ke Danau Stone Village. Danau ini juga dilindungi oleh formasi besar desa, jadi sudah lama menjadi danau spiritual. Danau itu awalnya memiliki ikan tassel naga, yang juga bukan makhluk biasa. Ya, kura-kura tua bergaris emas. Mereka tidak perlu dibunuh. Jika seseorang terluka parah, hanya sedikit darahnya untuk menyembuhkan tubuh. Shi Linhu menghela nafas kagum. Shi Hao menangkap 8 sekaligus. Dia menempatkan mereka ke dalam danau juga. Ini semua adalah makhluk spiritual tanpa banyak kekuatan ofensif. Jika mereka dibesarkan, maka mereka semua akan menjadi harta karun. Mereka bisa memperbaiki konstitusi penduduk desa. Dalam setengah bulan berikutnya, Shi Hao terus memasuki daerah tak berpenghuni. Dia mencari di seluruh gurun besar, membawa anak-anak, burung merah besar, dan yang lainnya bersamanya. Mereka membawa kembali beberapa benda berharga. Dari angsa berbulu emas hingga sapi roh kayu, semua yang seharusnya ada di sana. Mereka semua adalah tipe yang lembut seperti sekelompok hewan peliharaan. Mereka dibesarkan di dekat Stone Village. Itu karena Shi Hao akan segera pergi. Dia merasa sangat enggan dan ingin melakukan beberapa hal terakhir untuk Stone Village. Shi Hao juga menggunakan periode waktu ini untuk pulih. Tulang-tulang yang patah itu bergabung kembali, dan bekas luka di dagingnya semua menghilang. Seluruh tubuhnya cemerlang dan putih bersih seperti batu giok. Energi darahnya bergolak seperti sungai besar. Hari ini, Shi Hao sedang duduk di puncak gunung di mana kabut melingkar. Energi putih masuk dan keluar dari mulut dan hidungnya seolah-olah dia adalah naga sejati. Itu melingkari tubuhnya. Akhirnya, dia melepaskan seberkas energi esensi, membuat seluruh gunung bergetar. Semua pori-pori tubuhnya rileks dan melebar, melepaskan cahaya yang cemerlang. Pada saat yang sama, tubuhnya berderak dengan suara pipa. Tubuhnya berkilau seputih salju. Dia berdiri, cahaya ilahi memancar dari pupilnya seolah-olah matahari tersembunyi di dalamnya. Luka-lukanya telah sembuh total. Saat itu, dia hancur dan berkeping-keping. Dagingnya telah hancur, dan luka-lukanya parah. Dia tetap tidak aktif selama 1 tahun penuh dengan tubuhnya yang diawetkan dalam kondisi yang sama. Bagus, kekuatanku menjadi lebih besar dari sebelumnya. Dia berkata pada dirinya sendiri. Luka-lukanya sudah sembuh, jadi sudah waktunya untuk melakukan perjalanan. Paman kecil Hao, bola berbulu membunuh naga banjir yang ganas hari ini. Panjangnya beberapa lusin siang dan bersinar di mana-mana. Itu sangat ganas. Di bawah, sekelompok anak datang untuk berbicara dengannya. Paman kecil Hao, ayo cepat dan kembali. Kakek kepala dan yang lainnya sudah mulai memanggang naga banjir yang ganas itu di atas api. Anda bisa mencium aromanya dari jarak jauh. Aku belum pernah mencicipi daging naga banjir sebelumnya. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Baiklah, mari kita kembali. Kita bisa minum dengan gembira malam ini juga. Bahkan ada daging naga banjir untuk dimakan. Dia cukup banyak menjadi raja dari anak-anak ini.
dia membawa kelompok kecil ini kembali ke desa. Negara Batu, ibu kota. Beberapa raja tua sedang mendiskusikan urusan resmi di dalam aula istana. Mereka semua mengerutkan kening. Suasana menjadi agak tegang. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanah leluhur telah memutuskan hubungan dengan dunia luar, jadi kami tidak dapat bertukar pesan apapun. Saya benar-benar berharap tidak ada hal buruk yang terjadi. Raja Perang menghela nafas. Lebih dari 2 bulan telah berlalu. Tidak ada pesan yang masuk juga. Tidak ada hal buruk yang terjadi, kan? Raja Ming berkata. Shi Hao sudah mati selama lebih dari setahun. Raja-raja tua ini akan selalu memikirkannya, tetapi mereka hanya bisa menghela nafas. Bakat alaminya sangat menakjubkan, kuat sampai-sampai dia bisa bertarung melawan dewa. Namun, dia meninggal sebelum waktunya. Sayang sekali. Sayang sekali bagi yang mulia. Dia memiliki bakat alami yang melengkung dari surga, tetapi dia meninggal begitu cepat. Peng Nini menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia memikirkan sesuatu. Benar, mengenai hal itu, bagaimana menurut kalian semua? Apalagi yang bisa terjadi? Jenis ketegasan dan keegoisan itu, jelas adalah sekte-sekte besar itu. Jangan berpikir bahwa kita tidak tahu siapa itu. Raja Perang mencibir. Baru-baru ini, beberapa orang datang ke Stone Country dan menghubungi mereka. Mereka menginginkan tungku kosong serta artefak yang hancur yang ditinggalkan oleh 7 dewa. Mereka bersedia menukarnya dengan bahan lain. Orang-orang ini benar-benar pantas untuk dibunuh. Saat itu, merekalah yang membangun altar, menggunakan nyawa yang tak terhitung jumlahnya sebagai pengorbanan hidup untuk membimbing 7 dewa turun. Mereka benar-benar berani meminta jenazah mereka. Raja Ming berkata dengan dingin. Yang paling mereka inginkan adalah pecahan tungku kosong, kata Raja Perang. Setahun yang lalu, karena tungku inilah 7 dewa selamat, memungkinkan mereka untuk berhasil turun ke alam ini. Meskipun simbol-simbol di dalamnya telah dihancurkan dan telah hancur berkeping-keping di dunia makam barat, nilai dari pecahan-pecahan itu masih mencengangkan. Itu karena bahan yang terbuat dari itu sangat istimewa. Ada sedikit emas kosong yang tercampur di dalamnya. Ini adalah salah satu bahan ilahi yang paling berharga dan langka. Saat itu, Shi Hao tidak tahu terlalu banyak tentang nilainya, tetapi dia membawanya kembali juga, memasukkannya ke dalam perbendaharaan dalam negeri batu. Pelaporan! Di luar aula istana, seorang penjaga kekaisaran datang untuk mengantarkan surat yang disegel. Makalah ini memancarkan sedikit cahaya dan mengandung kekuatan simbol yang kuat. Itu masih tentang tungku kosong, ingin menukarnya dengan mereka. Mereka menggunakan metode lunak dan keras, menunjukkan bahwa mereka ingin bertukar, tetapi juga mengancam kita. Apa yang mereka bicarakan, tungku kosong ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan yang mungkin dengan mudah memicu bencana berdarah jika disimpan untuk waktu yang lama. Sial, apa mereka mencoba mengintimidasi kita? Raja Perang meledak dengan amarah. Dia memikirkan Shi Hao, dan bagaimana dia jatuh. Justru karena beberapa sekte besar yang melakukan pengorbanan darah negara surgawi, semua peristiwa selanjutnya terjadi. Kami tidak menyusahkan mereka, tidak melakukan balas dendam, tetapi beberapa orang tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Kali ini, kita pasti membutuhkan penjelasan. Apakah Anda pikir negara batu saya mudah dipermalukan? Setelah membaca surat itu, Peng Nine berdiri. Tubuhnya mendidih dengan niat membunuh. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.